Pemirsa apa kabar? Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 14 Agustus. Sebuah panti jompo di Hualien dilaporkan oleh warga setelah seorang perawat asal Filipinanya mengadakan siaran langsung menayangkan dirinya memandikan lansia yang dirawatnya. Peredaran video di internet seperti ini tidak hanya ilegal tetapi juga melanggar hak privasi. Perawat tersebut telah dipecat dan Biro Kesehatan Hualien telah turun tangan dalam penyelidikan. Kakek di atas kursi roda ini siap-siap untuk mandi, namun pengasuh asal Filipina memulai siaran langsung yang memperlihatkan seluruh proses mandi. Hal ini menuai kecaman dari netizen, namun ada pengasuh menyatakan bahwa siaran langsung merupakan hal yang lumrah di kalangan perawat migran. 他们可能不会觉得怎样，因为以他们自己的角度来说，因为他是外籍的，他也不是台湾的年轻人。我们认识的很多外籍的都很喜欢玩啊。 Panti Jompo segera memecat perawat dan menyelidiki jumlah video siaran langsung serupa yang telah ia rekam. Pelaku menyampaikan bahwa ia cuma sekedar merekam kehidupan pribadinya dan tak mendapatkan penghasilan apapun. 该名照服员声称，他对于这件事情其实是不知道可能会涉及相关的法令。 Pelaku telah bekerja di Panti Jompo terkait selama lebih dari setahun, terutama bertanggung jawab atas layanan perawatan jangka panjang seperti kebersihan badan, kehidupan sehari-hari, dan penyediaan makanan bagi para penghuni. Saat ini Panti Jompo tersebut mempekerjakan 23 perawat migran. Investigasi sedang dilakukan untuk menentukan keterlibatan perawat lainnya. Taifun Podul perlahan menjauh dari Taiwan. Badan Cuaca Pusat CWA telah mencabut peringatan darat dan laut Kamis pagi. Atas pertimbangan keamanan, penangguhan kerja dan kelas tetap diberlakukan di sejumlah daerah pegunungan di selatan dan timur dan juga di Kinmen pagi tadi. Menurut statistik Pusat Tanggap Bencana Sentral, Podul secara keseluruhan mengakibatkan 1 orang hilang, 112 luka-luka. Taifun Podul masuk dan keluar Taiwan dengan cepat pada Rabu sore, menyebabkan banyak bencana dan momen menegangkan. Sebuah perahu terbalik di Pulau Orchid untungnya berhasil ditarik ke darat oleh pemiliknya. Kawasan perkotaan di Desa Taimali mencatat angin kencang level 14. Sejumlah bangunan rusak, bahkan ada garasi seng yang terangkat total di tengah angin. Menurut statistik Pusat Tanggap Bencana Sentral, Taifun Podul total mengakibatkan 1 orang hilang, 112 luka-luka. Korban hilang seorang warga yang terhempas ke laut oleh angin kencang di pesisir Putai Jai. Operasi pencarian dan penyelamatan sulit dilakukan karena angin yang kuat. Sementara Podul sendiri telah melemah dengan cepat setelah memasuki Tiongkok dan cuaca di Taiwan akan stabil hingga Minggu. Penerbangan di Bandara Internasional Taoyuan kemarin sempat kacau balau. Angin kencang yang dibawa Taifun Podul memaksa banyak penerbangan dialihkan ke tempat lain. Sebuah penerbangan Thai Vietjet Air yang kembali dari Jepang dialihkan ke Taichung setelah 3 kali gagal mendarat. Namun kapten tidak mengizinkan penumpang untuk turun sehingga penumpang akhirnya terlantar di pesawat selama 3 jam. Banyak darinya mengeluhkan ketidakpuasan. Penumpang mulai kehilangan kesabarannya karena dilarang turun walau sudah mendarat di Taiwan. Tidak sedikit penumpang merasa pusing, tidak enak badan dan muntah, bahkan tidak disediakan air dan makanan. 我们在飞机上已经受困了3个多小时以上，我们的孩子非常的不舒服。 Turbulensi menyebabkan pesawat Thai Vietjet Air VJ567 dari Jepang yang semula dijadwalkan mendarat di Bandara Taoyuan tanggal 13 sore gagal mendarat walau telah berupaya 3 kali. Pesawat akhirnya dialihkan ke Bandara Taichung, namun pilot bersikeras bahwa pesawat harus terbang kembali ke Bandara Taoyuan. Penumpang dilarang turun dan ditahan dalam kabin selama 3 jam lebih. Guncangan dahsyat membuat penumpang berteriak histeris. Pendaratan yang tidak mulus membuat penumpang menolak untuk terbang kembali ke Taoyuan. Setelah sempat terjadi argumen antara penumpang dan staf, maskapai akhirnya mengizinkan mereka turun dan mengatur transportasi kembali ke Bandara Taoyuan. Di sisi lain, akibat dampak angin silang, mesin jet sebuah pesawat kargo menyerempet landasan pacu dan menimbulkan percikan api saat mendarat di Bandara Taoyuan kemarin malam. Untungnya, pesawat berhasil mendarat dengan selamat.
Penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat yang baru telah berdampak pada banyak industri di Taiwan. Kementerian Ketenagakerjaan MOL telah mengumumkan langkah-langkah untuk mendukung stabilitas pekerja, memperluas cakupannya hingga pekerja di 9 industri termasuk industri tekstil. Apabila diharuskan untuk mengurangi jam kerja atau istirahat dari pekerjaan, setiap pekerja dapat menerima subsidi bulanan maksimum sebesar $12.100 Taiwan. Dengan penerapan tarif resiprokal AS, banyak pekerja di industri tradisional seperti tekstil khawatir apakah mereka akan diminta istirahat dari pekerjaan atau menghadapi PHK. Sebagai tanggapan, MOL telah mengumumkan langkah-langkah untuk mendukung stabilitas pekerja yang berlaku untuk 9 industri, termasuk manufaktur produk karet, mesin dan peralatan, makanan dan pakan, tekstil, produk logam, serta mobil dan suku cadang. Apabila shift kerja dikurangi, pekerja yang terkena dampak akan menerima subsidi hingga 70% dari selisih upah, maksimum $12.100 Taiwan per orang per bulan. Banyak orang menyukai mie instan. Di Indonesia, mie instan merupakan makanan pokok bagi kelas pekerja dengan harga yang praktis dan terjangkau. Kalangan industrialis memperkirakan tarif 0% untuk gandum impor dari Amerika Serikat akan menurunkan harga mie instan di Indonesia, menjadikannya lebih murah lagi. Ini tidak hanya menguntungkan bagi pelaku usaha makanan, juga bagi konsumen. Pegawai kedai mie instan di kawasan Jakarta ini sibuk mengisi produk ke dalam rak, sedangkan pemiliknya sedang memasak mie dan sayur untuk menghidangkan semangkuk mie goreng bagi pelanggan. Mie instan yang tersedia dalam berbagai rasa dan kualitas prima dengan harga terjangkau merupakan makanan pokok bagi para pekerja di area perkotaan. Bahkan ada yang mengonsumsinya hampir setiap hari. Kurang lebih 20 lebih lah. Kalau dari dalam waktu sebulan itu kurang lebih 20 bungkus, kurang lebihnya. Mie instan Indonesia tak cuma laris manis di dalam negeri saja, namun juga sangat populer di pasar internasional. Volume penjualan Indomie selaku merek mie instan terbesar di Indonesia saat ini berada di posisi kedua di Asia setelah mie instan Nissin dari Jepang. Kalangan industrialis memperkirakan harga mie instan juga akan turun setelah tarif impor gandum Amerika dipangkas menjadi 0%. Dengan biaya input tadi ya, gandumnya jauh lebih murah, tepung dan gandumnya lebih murah. Harapannya adalah industri juga tertolong gitu ya. Pakar menganalisis Indonesia awalnya mengimpor gandum dari Australia, namun setelah mencapai kesepakatan tarif dan membuka pasar sepenuhnya bagi Amerika, daya saing produk gandum Amerika akan lebih unggul dibandingkan produk serupa dari Australia atau Ukraina yang masih dikenakan pajak. Produsen mie instan pun memperoleh manfaatnya. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suar lagi di lain kesempatan.